Terus maaf sebentar ya, ini saya upload dulu untuk materinya karena tadi error nggak bisa masuk. Coba saya buka dulu, coba ubah dulu. Alhamdulillah tidak bisa ya. Dah, dah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka untuk pelajaran pada malam ini dengan bacaan kata sama. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kesabaran dan juga ilmu yang bermanfaat ya. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita telah belajar yaitu tentang kaidah pemecahan dan juga faktorisasi. Maaf ya untuk minggu kemarin tidak bisa hadir karena masih di luar kota. Untuk pekerjaan harinya bisa nanti dikonfirmasikan ke saya ya. Kalau memang ada hari kosong untuk kelas 10 11 ini nanti bisa dikonfirmasi kepada saya. Nah, kita akan belajar selanjutnya yaitu tentang permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi artinya adalah susunan yang berbeda yang memperhatikan urutannya. Berarti urutannya itu selalu diperhatikan. Misalkan di sini saya mempunyai urutan A sama B, maka itu urutannya kalau B dengan A itu tidak sama. Ini namanya permutasi. Contohnya saya mempunyai urutan 1 2 3 4. Maka kalau kita dari angka itu kita ubah urutannya jadi 2 3 1 4, itu tidak sama. Nah, ini namanya permutasi. Jadi tidak sama. Ya. Misalkan saya memilih seorang pimpinan. Misalkan Mbak Umi sama Mbak Aril. Nah, yang pertama Mbak Umi kita jadikan ketua, yang Mbak Aril kita jadikan sekretaris. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua yaitu Mbak Aril yang jadi ketua, Mbak Umi yang jadi sekretaris. Ini dianggap tidak sama. Itu tidak sama karena itu berbeda, dianggap berbeda, tidak sama. Paham ya untuk permutasi ya? Permutasi tadi apa? Permutasi? Halo, bisa mendengar suaranya? Oke, permutasi yaitu adalah susunan yang berbeda yang memperhatikan urutannya. Berarti suatu barisan yang selalu memperhatikan urutannya, tidak boleh asal diurutkan. Ini adalah permutasi. Jadi urutannya selalu diperhatikan. Jadi misalkan kita mempunyai angka 1 2 3 4. Nah, maka urutkan yang dari yang terkecil. Maka urutannya berapa? 1 2 3 4. Nah, kalau kita mengurutkan dari angka 5 4 3 2 1, ini dianggap berbeda. Nah, tidak sama. Paham ya? Paham atau belum untuk permutasi?
Yang lainnya bagaimana? Bisa mendengar suaranya? Ini Mbak Ika nggak bisa dengar suaranya katanya. Oh, halo, bisa bisa diterima dengan jelas suaranya? Yang lainnya gimana? Sama atau gimana? Oke. Berarti permutasi yaitu adalah suatu susunan yang memperhatikan urutannya. Berarti jika yang pertama di depan maka itu harus di depan, tidak boleh di belakang. Nah, contohnya kita memilih seorang pimpinan, satu seorang pimpinan dan satu bendahara. Nah, contohnya tadi ya, misalkan contoh Mbak Umi dan Mbak Aril. Jika Mbak Umi jadi ketuanya dan Mbak Aril jadi sekretarisnya, itu tidak sama dengan Mbak Aril jadi ketua dan Mbak Umi jadi sekretaris, itu dianggap tidak sama. Nah, caranya bagaimana penyelesaian kalau ada permutasi seperti itu? Nah, di sini ada N P permutasi ya. P adalah lambang dari permutasi. N R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Berarti di sini kalau ada P N R sama dengan N faktorial dikurangi N min R faktorial. Contohnya di sini ada 6 P, nah permutasinya adalah 6,4, maka untuk penyelesaiannya N-nya berapa di situ? N-nya di sini berapa? N-nya sama dengan 6, R-nya berapa? R-nya berapa? 4. Oke, sudah tahu. Berarti N-nya 6, R-nya 4. Nah, maka kita harus mencari 6 faktorial itu berapa? 6 faktorial itu berapa? 6 faktorial itu berapa kemarin? Berarti ada, cara hitungnya gimana? 6 faktorial kemarin bagaimana? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu untuk mencari 6 faktorial. Berapa? 6 faktorial itu berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1. Itu adalah 6 faktorial. Masih ingat tidak? Ya. Berapa? 720. Nah, itu untuk 6 faktorial. Berarti di sini kita tahu ada 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial. Berarti penyelesaiannya seperti ini. P sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 6 min 4 faktorial. Berarti berapa? 6 dikurangi 4 berapa? 2 faktorial. Nah, dari 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1.
Nah, ini tinggal dicoret aja untuk yang 2 kali 1-nya. Ini sudah sama, tinggal dicoret. Coret. Satunya juga dicoret. Berarti tinggal berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti hasilnya berapa di situ untuk permutasinya? 120 kali 3 berarti 360. Betul Mbak Umi. Berarti permutasi dari soal tersebut adalah 360. Berarti hasilnya adalah 360. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk permutasi dulu. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan kalau memang ada pertanyaan untuk materi permutasi. Oke. Oke, diulang ya, boleh. Jadi untuk permutasi yaitu adalah apa? Susunan yang berbeda yang memperhatikan urutannya. Berarti urutannya selalu diperhatikan. Karena yang depan A maka itu A B, maka itu tidak sama dengan urutan B A, itu tidak sama. Yang sama berapa? Menjadi apa? Yang sama itu sama dengan AB, itu sama. Kalau AB dan BA itu dianggap tidak sama. Nah, kalau ada BC itu sama dengan juga BC. Kalau CB itu dianggap tidak sama. Itu untuk pengertian permutasi, Mbak Ika. Bisa dipahami ya, Mbak Ika ya? Nah, untuk rumusnya permutasi yaitu P N R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Jadi kalau ada contoh 6, P permutasi sama dengan 6,4 sama dengan 6 faktorial per 6 min 4 faktorial. Artinya apa? 6 per faktorial. 6 faktorial adalah 6 kali 5, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurangi 6 min 4 faktorial, berarti dikurangi 2 faktorial dibagi 2 faktorial gitu, Bang. Maka hasilnya ketemunya adalah 360. Caranya seperti ini. Nah, ada 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1, maka hasilnya sama dengan 360. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Yang mau bertanya lagi, boleh. Kalau sudah paham, kita coba di sini.
sebentar ini. Oh iya, Mas Alton. Bagaimanakah banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan Coba perhatikan di sini. Bagaimanakah banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Apabila angka-angka tidak ini ya, kurang T ini, tidak boleh dikembalikan. Tidak boleh di gimana caranya untuk menghasilkan angka yang dapat dibentuk menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Angka berapa aja? Gimana? Coba, kalau ada seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya? P-nya berapa, N-nya berapa, R-nya berapa? Berapa ini? P-nya berapa? P sama dengan A-nya mana, B-nya mana? Ya betul, 5 ya. Terus R-nya berapa? R-nya berapa? Sekarang R-nya berapa kalau itu? N-nya 5, maka R-nya berapa? R-nya 4 ini ya.
R-nya 4, yaitu yang dibentuk menggunakan 4 angka. Maka ini R-nya sama dengan 4. Maka permutasinya bagaimana di sini? Permutasinya sama, yaitu tinggal kita ubah menjadi yang atas tadi apa? N, jadi N faktorial. N-nya berapa? Ya betul, 5 faktorial per ini cara sama dengan 5 faktorial per dibagi apa? 5 faktorial dibagi dengan ya betul, berarti 5 dikurung ya ini ya. Dikurangi 5 dikurangi 4 faktorial. Ya betul, berarti ada 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 faktorial. Itu berapa kira-kira? Iya betul Mbak Umi, seperti itu. Tinggal ditulis saja. Berapa? 5 faktorial dibagi 5 min 4 faktorial. Itu ketemunya berapa? Berapa Mbak Umi ketemunya? 120. Apakah betul? Itu ketemu 120. Maka kita harus cari dulu P kurung buka 5,4 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial 1 faktorial, karena 4 dikurangi 5 tinggal 1, berarti ada 1 faktorial. Waalaikumsalam Mas Edo. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa beroleh P sama dengan berapa? Ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per berapa di sini? 2 kali 1. Nah, dicoret aja yang duanya. 2 dari 1 dicoret ini. Ini akan menjadi berapa? Jadi permutasinya ketemunya berapa? Ya betul, berarti hasilnya sama dengan 60. Berarti hasilnya sama dengan 60. Maka hasilnya sama dengan 60.
Ada pertanyaan sampai sini, silakan ditanyakan. Boleh ditanyakan. Ya, 1 kali 1 sama dengan 1. Itu udah usah dihitung pernya, tinggal dicatat aja, dianggap udah ada aja. Jadi tinggal 5 kali 4 kali 3 itu aja bunda. 5 kali 4 kan 20, 20 kali 3 sama dengan 60, maka hasilnya sama dengan 60. Silakan yang mau bertanya lagi, boleh. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya, boleh silahkan. Oke. Kenapa kok ini pilihnya kok 5 dan 4? Nah, di sini dilihat dapat dibentuk menggunakan 4 angka. Jadi dibentuk dengan menggunakan 4 angka, maka di sini R-nya sama dengan 4. N-nya berapa? N-nya adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Maka N-nya sama dengan 5. Kalau 1 faktorial ya tetap 1, karena 1 kali 1 ya cukup. Jadi tetap 1 faktorial. Kalau 2 faktorial maka 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu untuk 5 faktorial. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Silahkan. Oke. Ini yang pertama. Ini kan tidak, bentuknya tidak soal cerita. Ini soalnya langsung. Kalau diketahui P sama dengan 6,4 sama dengan 6 faktorial per 6 min 4 faktorial. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Contoh yang kedua yaitu ini. 5 faktorial dibagi 1 faktorial. Gimana? Ada pertanyaan lagi gimana? Silahkan ditanyakan. Karena di sini kok 1 kok 2? Dari mana? 5 dikurangi 4 itu berapa? 1. Yang pertama, 6 dikurangi 4 itu berapa? 2. Lagi 2 faktorial. Di sini pakainya 1 faktorial. Bisa dipahami Mbak Vivi, Larasati?
Saya harapkan bisa dipahami ya itu ya. Oh maaf, untuk yang ke nomor 2 ini salah coret ini ya. Untuk yang kedua ini yang dicoret hanya satunya saja karena ini satu faktorial. Maaf, bagus Mbak Vivi mengingatkan itu ya. Karena di sini 5 per satu faktorial, maka yang dicoret itu hanya satu faktorial saja. Jadi angkanya satu saja yang dicoret, tidak sampai ikut angka duanya. Maaf. Jadi isinya adalah 120. Betul Mbak Vivi. Ah, ya, ikut mengingatkan ya. Betul. Karena ini nah ini angka duanya tidak usah diikut dicoret, yang dicoret hanya angka satunya saja. Gimana Mbak Umi? Nggak usah bingung ya. Jadi hasilnya adalah 120 karena satu faktorialnya yang dicoret hanya angka satu saja. Dan ini faktorialnya ini juga tidak ada angka 2 ya. Faktorialnya hanya angka 1 karena satu faktorial. Ingatnya masih 2 faktorial saja. Ya, kurang teliti. Oke, makasih sudah diingatkan. Oke, berarti sudah paham ya untuk yang fak, permutasi. Kalau dari ini, kalau mempunyai syarat seperti ini syaratnya adalah tidak boleh dikembalikan. Itu seperti itu ya. Kalau tidak boleh dikembalikan, maka hasilnya seperti itu. Kalau misalkan angka 5 ini boleh digunakan secara berulang bagaimana? Ada berapa susunan coba? Kalau yang ini kan tidak boleh ada pengulangan. Kalau boleh diulang bagaimana hasilnya? Kalau boleh diulang itu mudah. Yang diminta itu berapa? Berapa susunan? 4 susunan. Jumlah objeknya ada berapa? Nah, berarti tinggal ditulis ada 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya berapa di situ? 5 kali 5 25, 125 kali 5 600, 600 itu kali 4 ya, berarti 625 ya. 625. 625 Mbak Aril. Karena 5 kali 5 kan 25, 25 kali 5 125, 125 kali 5 sama dengan 625. Kalau kali 4 kan 600, kalau ditambah 25 jadi 625. Ya. Kalau boleh diulang itu langsung aja. Karena boleh diulang maka tinggal dikalikan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Paham ya sampai sini ya? Kalau paham, lanjut.
Oh, ini hilang ini. Kok hilang satu ya? Nggak apa-apa. Nanti saya tekan lagi untuk rumusnya. Yang saya adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Berarti permutasi ini mempunyai unsur yang sama. Contohnya seperti ini. Kata mama. Kata mama itu artinya apa? Ada berapa huruf yang sama? Kata mama. Itu ada berapa huruf yang sama? Kata dari mama. Itu ada berapa huruf yang sama? Dua. Oke. Berarti ada dua. Nah, berarti di sini kalau ada dua faktorial berarti ada dua faktorial. Karena M-nya ada berapa? M-nya ada dua, maka dua faktorial kali A-nya ada berapa? A-nya ada berapa faktor? Ada dua berapa itu? Dua, maka kali dua faktorial. Ini. Tapi kalau permutasi ini rumusnya ini P sama dengan N faktorial dibagi A faktorial kali B faktorial kali C faktorial. Contohnya tadi ya, berapa huruf yang dapat disusun dari kata mama? Nah, ini kita menjawab langsung. N-nya berapa? N sama dengan berapa? N-nya berapa? 4. Terus M-nya ada berapa? Kata M ada berapa? 2. Terus yang sama lagi apa? A ya. Huruf A ada berapa? Ada 2. Nah, ini maka P permutasinya itu sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Oh, maaf. Kok hilang ini? Maaf ini coba tadi tiba-tiba hilang sendiri. Saya ulangi ya pertanyaannya.
Tadi kita milih jawabnya N-nya sama dengan N sama dengan 4 dan M huruf yang sama dengan 2, A-nya juga 2. Nah, maka P itu kita bisa peroleh sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Karena ada 2 huruf yang sama. Nah, di sini kita bisa peroleh P sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per dibagi sama dengan 2 faktorial di 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, ini tinggal dicoret aja sama seperti tadi. Dicoret 2 satunya dicoret. Jadi tinggal ada 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 4 kali 6. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka permutasinya sama dengan 6. Permutasi dengan unsur yang sama ini ketemunya 6. Paham atau belum sampai sini permutasinya? Oke, kalau paham, alhamdulillah. Kalau paham dari 2 materi ini, dicoba dibuat, diselesaikan 2 soal aja. Coba ini aja dulu 2 soal ini hasilnya berapa, coba kira-kira dicoba dulu.
Siapa yang mau mencoba? Bukan konotasi. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 iya, tapi yang nomor 1 tetap permutasi, yang nomor 2 permutasi dan kombinasi. Berarti perkalian ya. Dicari permutasi dulu, terus dicari kombinasi, baru hasilnya nanti dikalikan. Coba siapa yang ingin mencoba, boleh. Selamat bergabung Wak Khalifah. Siapa yang ingin mencoba, silahkan. Ayo. Nomor 1 ketemunya 336. Yang nomor 2 sekarang. Oh, kombinasi belum saya terangkan ya. Belum sampai kombinasi, baru tadi permutasi saja ya. Oh iya, kalau permutasi ini kombinasi belum saya terangkan. Ini coba kita ganti permutasi aja. Saya lupa, maaf. Karena tadi kombinasi nanti berbeda, cara penghitungannya berbeda. Untuk kombinasi dan permutasi itu berbeda. Tapi nanti sampai kombinasi malam ini. Kasihnya sampai dengan kombinasi. Kalau permutasi berarti tinggal kita peroleh berapa di situ. Berarti ada 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 12 kali berapa? Itu baru yang satu. Yang satunya berapa, Mbak Vivi? Yang 5 per 3 berapa? Apakah 60? Ayo. Dapat 4 dari mana, Mbak Vivi? Apakah 5 konversi 5,3 itu ketemunya 4? Ya, Mbak Eka, selamat bergabung. Ayo, permutasi 5,3 itu berapa? Yo, yang lainnya gimana, Mbak Umi, Mbak Gracia, Mbak Janet, dan yang lainnya? Bagaimana caranya? Caranya ngitung gimana, yuk?
Dikali Bunda, silakan dikali. Coba ya, kita coba di sini kita jawab untuk yang nomor satu. Nomor satu kita jawab. Berarti di sini ada P sama dengan 8,3. Maka penyelesaiannya ini menjadi 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 faktorial. Maka maaf, faktorial ini bukan satu ya. Maka hasilnya di sini kita bisa peroleh menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, dah kali 5 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 berapa? 8 kali 3, 5 faktorial. Nah, maka hasilnya di sini berapa? Maka hasilnya di sini berapa di sini? 8 kali 7. 8 kali 7 berapa? 8 kali 7 54 ya. 56 ya. 8 kali 7 berarti 56 dibagi kali 6. Ya, 56 kali 6. Ya, berarti hasilnya sama dengan 336. Betul. Ini hasilnya sama dengan 336. Selesai. Berarti hasilnya nomor 1 adalah 336. Selesai, karena 5 faktorial per 5 faktorial sama, tidak usah ditulis. Sekarang yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 kita cari P yang pertama dulu. P yang pertama itu adalah 4,2. Maka di sini hasilnya adalah 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Maka artinya di sini berapa? Malam Mbak Mutiara, selamat bergabung. Ini menjadi sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini bukan 1 ya, faktorial. Ini menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya ini bisa dibagi karena sudah sama, maka hasilnya di sini ketemunya 12 untuk yang satunya. Nah, sekarang yang kedua yaitu permutasi yang kedua untuk yang 5,3. Permutasi yang 5,3.
5,3. Nah, kalau 5,3 di sini sama dengan berapa? Ada 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Ini sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini menjadi sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau kali 3 aja, 3 faktorial karena bawahnya 3 per 3 faktorial. 3 faktorial ada 2 faktorial ya. Ini berarti masih kurang 1 kali 2 faktorial. Nah, maka hasilnya di sini berapa? Tadi ada 20 kali 3 sama dengan 60. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan. P-nya jadi 12 kali 60 itu berapa? 12 kali 60. 720. Maka hasilnya di sini adalah 720 jarak. Nah, ini. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ditanyakan. Yang mau bertanya tentang permutasi, silahkan. Dikali, Mbak. Kalau titik itu artinya kali ya, Mbak Bunda Farid. Artinya titik itu kali atau tidak ada tandanya juga kali biasanya. Itu adalah simbol. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Nah, berapa banyak susunan huruf yang berbeda dari kata pelajaran yang dapat dibentuk? Ini ada berapa? Coba tambah satu soal lagi ini. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda dari kata-kata pelajaran? Caranya gimana? Tadi saya sudah terangkan. Apabila ada huruf yang sama, maka kita kalikan di bawahnya dibagi dengan bilangan tersebut. Coba bisa di otak di sini, Mbak Ika. Silahkan dicoret kalau bisa, Mbak Ika. Huruf yang sama apa aja yang sama?
Sabar Mbak Khalifah. Yang lainnya bagaimana? Apakah sama? Masih muter-muter atau bagaimana yang lainnya? Ya. Kalau yang sama satu berarti tinggal ditulis. Yang sama itu berapa? Jumlahnya berapa huruf? Ditaruh di bawah. Iya betul. A ada 3 huruf. Terus kalau sudah seperti itu bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau kita masukkan sama seperti kita menggunakan permutasi, tapi namanya permutasi dengan unsur yang sama. Ini bagaimana caranya? Ya, kalau sudah diidentifikasi betul, Mbak Ika, terus tinggal dicari. Oke, silahkan dihitung dulu Mbak Ika. Yuk yang lainnya yang mau menghitung dulu siapa boleh. Tidak harus Mbak Ika, yuk. Silahkan tunjuk jari kalau mau maju. Gimana Mbak Ika? Coba sedikit-sedikit aja dulu depositnya, nggak usah banyak-banyak. Coba itu Mbak Aril, N7 P1 E1 L1 A3 J1 R1 N1 itu maksudnya apa? Oh ya. Itu nggak usah. Yang jadi kuncinya adalah yang sama saja Mbak Arilin. Kuncinya yang bisa itu yang sama saja. Yang sama itu ada berapa sih? Yang lainnya diikutkan dihitung di atas. Yang tidak sama di atas semuanya. N-nya ada berapa? N-nya ada 9, berarti 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, kan gitu. Berarti ada 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Itu aja. Mudah kok. Berarti ada 9 faktorial dibagi 3 faktorial. Itu berapa hasilnya?
Kalau ada kata-kata yang berbeda, kalau ada kata-kata yang berbeda berarti tidak sama, Mbak Vivi. Karena berapa penyusunan huruf yang berbeda dari kata pelajaran yang berbeda berarti berbeda, tidak sama, Mbak Vivi. Apakah cuma 72? 9 faktorial loh ya. Lebih dari 72 mesti. Karena ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Wow, Mas Edo sudah ketemu ya itu ya. Jadi ada, karena di sini jadi dari soal ini kita tarik kesimpulan bahwa huruf yang berbeda itu kan sama, yang sama itu hanya A. A sama dengan 3, yang lainnya sama, N-nya sama dengan 9. Nah, kalau N-nya juga ketemu 9 maka P sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, karena yang sama hanya 3 faktorial. Dibagi Nah, jadi di sini ada P sama dengan ada 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kurang ya, maaf. 3 faktorial ini sama, bisa dibagi sama-sama. Nah, tidak usah dihitung. Berarti ini kan 3 faktorial kan sama. Udah dihapus saja. Berarti tinggal ada angka 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Apakah hanya 504? Lebih ya, Mas? Lebih ya, lebih dari 504. Karena ada 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berarti hasilnya adalah 60480 ya, Mas. Mas Edo. Hasilnya berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Jadi ada 60.480 ya. Ya, berarti hasilnya adalah tiganya tidak usah dihitung ya. Tidak ada 60.480. Itu Mas Edo. Tepuk tangan untuk Mas Edo. Sebentar nih.
maka P-nya sama dengan 60 480 ya. Berarti ada P-nya sama dengan 60.480. Permutasinya sama dengan 6.480. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Dari mana kok ketemunya 460.480 dari mana? Boleh ditanyakan atau yang lainnya boleh. Oh iya, boleh. Soal lagi. Dah. Silahkan dicoba. Dari beberapa huruf akan disusun berdasarkan huruf yang disusun yang berbeda dengan memperhatikan susunannya. Beberapa susunan yang katanya dapat dibentuk jika dari kata pejajaran.
Ada yang jawab yang lain? Berarti jawabannya gimana di sini? Kita pakai yang permutasi menggunakan unsur-unsur yang sama. Nah, maka n-nya berapa? N-nya di situ berapa? N-nya berapa? 9. Oke. Huruf yang sama apa aja di situ? Huruf yang sama apa aja di situ? Nah, C dan A. C-nya ada berapa? C-nya ada 2. A-nya ada berapa? A-nya ada 3 ya. Nah, maka di sini kita bisa peroleh ya, betul Mbak Arilin ya. Itu maka P sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini kurang 3 ya. Jadi 3 faktorial kali 2 faktorial. Maka di sini P sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali udah dibagi 2 itu ya. Jadi ada angka 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 30.240. Betul ya. Berarti ada 30.000. Berarti ada 60. Asalnya adalah di sini ketemunya 60.480. 60.480 dibagi 2. Ini sama dengan P sama dengan 30.240. Udah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan yang mau ditanyakan boleh. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, segera ditanyakan boleh. Atau sudah paham semua sampai sini? Gimana? Mbak Lucy, Mas Edo, Mbak Aril, Mbak Susi, Mbak Lucy, Mbak Umi,
Mbak Mutiara, Mbak Khalifah, bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Oke. Kalau paham, kita lanjut. Gimana Mbak Ika? Paham? Sekarang kita lanjut ke permutasi siklis. Permutasi siklis di sini itu kurang ya, berarti ada 5 faktorial, ada 3 faktorial sama dengan 6. Nanti saya terangkan. Banyaknya cara permutasi siklis adalah banyak cara penyusunan objek yang bentuknya melingkar. Contohnya kita duduk melingkari meja yang bundar, itu boleh karena bentuknya bulat. Atau cara pemasangan gambar di dinding yang bulat, itu juga pakainya siklis. Atau orang bergandengan tangan, 10 orang yang bergandengan tangan, itu akan membentuk sebuah lingkaran karena bergandengan tangan. Dengan tangan kan orang semuanya akan membentuk sebuah lingkaran ini. Nah, kalau untuk pemulai siklis ini mudah, maka rumusnya hanya dikurangi n dikurangi 1 faktorial. Contohnya di sini. Contohnya yaitu adalah ada berapa susunan cara duduk 4 orang yang mengelilingi meja bundar. Ada 4 orang, berarti ada 4. Nah, berarti rumusnya mudah. 4 dikurangi 1 berapa? 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 6. Paham atau belum untuk yang siklis? Ada pertanyaan sampai sini untuk siklis? Permutasi siklis tidak ada. Berarti intinya kalau ada bentuk susunan yang melingkar itu pakainya permutasi siklis. Rumusnya untuk permutasi siklis itu mudah sekali, hanya n-1. Oke, langsung contoh soal boleh. Oh iya, enggak apa-apa Mbak Vivi, silahkan. Contohnya, dalam sebuah ruangan rapat terdapat 6 orang yang duduk mengelilingi meja bundar. Banyak cara
banyaknya cara untuk duduk peserta tersebut adalah titik-titik. Ada berapa? 120. Nah, karena apa? Kita jawab aja, mudah. Jawabannya bagaimana? Nah, 6, maka P sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial. Nah, ini P sama dengan 5 faktorial. Ya betul, 5 faktorial itu berapa? Ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120 jarak. Paham itu ya? Di caranya ada 120. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang kombinasi. Kombinasi di sini adalah sekumpulan objek yang disusun yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Artinya apa? Kita menyusun itu sembarangan tanpa memikirkan urutannya. Kalau permutasi kan di apa namanya istilahnya itu urutannya itu selalu diperhatikan. Kalau kombinasi bebas, AB itu sama dengan BA. ACB itu sama dengan BCA dan CBA. ACB itu sama dengan BCA dan CBA. Dan seterusnya. Maka untuk rumus kombinasi di sini kita peroleh C sama dengan N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N min R faktorial. Contohnya seperti ini. Delapan 8,2. Ini penyelesaiannya bagaimana? Kombinasi dengan titik 8,2. Nah, untuk seperti ini caranya sama. Depan ini N, belakang ini R. Maka ada 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 8 min 2 faktorial. Sampai sini sudah ada gambaran ya. Tidak bisa ya sampai sini ya. Kita lanjut ya. Kira-kira sendiri bisa ya. Berarti di sini ada C sama dengan
Kalau sudah sampai sini kita tinggal tulis C sama dengan 8 faktorial, berarti 8 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Jadi C sama dengan ada 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 6 faktorial. Jadi sama dengan C sama dengan 8 kali 7 kali 6. 6-nya tidak saya tulis. Dibagi 2. C sama dengan 56 ya, maaf. 56 dibagi 2. Berarti hasilnya berapa? Ada 56 dibagi 2. Di C sama dengan 28, betul. C sama dengan 28. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silahkan. Yang mau bertanya boleh. Yang mau bertanya boleh, silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan lagi sampai sini atau tidak? Paham semua sampai sini? Bisa dipahami untuk materinya? Oke, contoh lagi boleh. Berapa tim bola voli yang dapat dibentuk dari 8 anak? Untuk bola voli itu pemainnya berapa? Untuk bola voli pemainnya berapa? 6. Oke, berarti ini pakainya apa? Pakainya kombinasi atau permutasi kalau seperti ini? Kalau seperti ini pakainya kombinasi karena susunannya terserah, mau dibuat acak boleh dan sebagainya boleh, tidak memperhatikan susunannya, maka pakainya kombinasi. C sama dengan N-nya berapa? N-nya berapa di sini? Betul, N-nya 8. R-nya berapa? R-nya berapa?
6. Oke. Nah, sekarang coba diselesaikan. Sudah ketemu N-nya 8, R-nya 6. Langsung dibuat pakai kombinasi. Ayo, ketemunya berapa coba? Berarti di sini sama dengan kita N-nya dari ada 8 faktorial per 6 faktorial kali 6 faktorial 6 dikurangi ya 6 dikurangi 8 dikurangi 6, maaf, 8 dikurangi 8 dikurangi 6 faktorial. Dua puluh 28. Apakah betul 28? Delapan kali 7 56 dibagi 2, betul ya. Jadi ada 28. Betul. Wah, berarti itu sampai dengan 28. Tepuk tangan untuk Mbak Vivi dan yang lainnya, Mbak Ika dan yang lainnya ya. Karena sudah paham. Berarti hasilnya sama dengan 28. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Silakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mumpung masih ada waktunya sedikit. Oke. Kalau sudah paham semuanya, untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Kita lanjutkan untuk pertemuan insyaallah minggu depan. Ya. Kita lanjut ke peluang. Silakan dibaca-baca tentang materi peluang. Ya. Silakan dipelajari tentang materi peluang ya. Untuk minggu depan boleh dipelajari untuk materi peluang. Nanti kita akan ajarkan, kita akan bahas di minggu berikutnya, atau nanti kalau ada jam pengganti kosong kemarin, nah, silahkan digunakan untuk jam tambahannya, jam penggantinya ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu untuk pertemuannya. Semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu. Dari awal hingga akhir, apabila ada kata-kata yang salah dan sebagainya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.